Subtemanya hari ini adalah doa yang dijawab. Berapa banyak saudara yang mau doanya dijawab? Semua mau ya, semua pasti mau dijawab. Tetapi jawaban Tuhan itu kan ya bermacam-macam. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama saudara apa kata firman Tuhan. Dan kita akan lihat bersama bagaimana doa yang berkuasa, doa yang dijawab. Mari kita lihat bersama Injil Matius pasal yang ke-6. Kita buka firman Tuhan, Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5. Kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah hal berdoa. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai hal berdoa. Kita baca di sana firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang pertama, doa yang pasti tidak dijawab oleh Tuhan adalah doa orang apa saudara? Doa orang yang munafik. Kalau kita kenal sekarang dengan istilah muna. Ya, muna banget tuh ya. Orang munafik. Apa itu munafik? Lain di mulut, lain di. Tapi di sini tidak ada, katakan. Insya Allah. Ya, tidak ada yang munafik di sini. Kenapa saudara? Tuhan tidak mau mendengar apalagi menjawab doa orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Karena kita tahu firman Tuhan berkata Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Dan karena itu doa orang yang didengar Tuhan, doa yang hati dan mulutnya sama. Dengan kata lain balik lagi, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jadi kalau kita ingin doa kita dijawab, mari kita menjadi orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang munafik. Dikatakan di sini mereka suka mengucapkan doanya di dalam rumah-rumah ibadat. Lalu kita berpikir, loh tapi berarti Bu di sekarang tidak boleh orang berdoa di gereja. Ya bukan itu artinya. Mereka berdiri tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Orang munafik itu orang yang pura-pura kelihatan rohani padahal sama sekali tidak rohani. Di depan mata dia rohani tapi ternyata di belakang roh halus. Di sini tidak ada. Semua luar biasa di sini ya. Di sana yang banyak. Saudara, orang munafik itu sangat berbahaya. Sekarang kita lihat ada begitu banyak orang yang membungkus kemunafikan dengan berkedok agama. Dan ini sangat-sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau orang sudah terbiasa melakukan dosa, hidup dalam kemunafikan, dia berdosa, dia melayani, dia berdosa, tapi dia juga di dalam rumah-rumah ibadat aktif, tetapi di luar ternyata dia melakukan dosa, maka orang seperti ini akan terbiasa. Dia lama-lama melakukan dosa, sudah tidak tertuduh lagi karena sudah terbiasa. Saya berdoa setiap kita yang hadir sore hari ini tidak ada orang munafik. Bilang kanan kirimu, jangan munafik. Gak apa-apa, ngomong aja. Gak boleh tersinggung. Orang di gereja kok tersinggung loh, bertobat. Cepat lihat kanan kirimu bilang, jangan munafik ya. Kalau suami istri bilang, say. Jangan munafik loh say. Cepat ngomong kanan kirimu. Ya. Orang munafik itu lain di bibir, lain di hati. Kalau ngomong istrinya kurus, ngomong kurus beneran. Karena banyak bapak-bapak itu muna di depan istri. Soalnya kalau dibilang gendut istrinya marah. Gak apa-apa, ngomong aja gendut biar terpacu. Ya, jadi saudara jangan lain di bibir, lain di hati. Yang pertama, Tuhan pasti tidak akan mendengar doa orang yang munafik. Yang kedua, kita lihat bersama ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, firman Tuhan berkata apa? 1, 2, 3. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya
Yang kedua, doa yang mendapat jawaban dari Tuhan itu adalah orang yang berdoa masuk dalam kamar, tutup pintu. Kenapa saya selalu berkata jangan titip doa? Karena bukan doa pendeta yang didengar. Jemaat itu sekarang cari gampang. Ada orang telepon saya bolak-balik saudara. Saya belum angkat begitu saya lihat, aduh ini telepon ratusan kali. Kenapa ya saya WA? Kenapa ya ada apa telepon ratusan kali? Doakan Bu, saya sakit perut. Aduh ya gak penting banget ya saudara ya. Engkau sudah Kristen puluhan tahun. Cuma sakit perut gak usah cari Pak Konrad Supit ya Pak ya. Kalau cuma sakit kepala gak usah cari pendeta. Engkau punya masalah jangan cari pendeta, tapi cari Tuhan. Alkitab bilang masuk dalam kamarmu tutup pintu lalu berdoa. Kenapa saya nggak mau doakan titipan-titipan doa itu? Ya karena begitu saudara. Akhirnya dia pikir karena dia suruh berdoa pendeta lalu dijawab lalu enggak lalu begini lalu begitu. Stop, punya pemahaman yang salah tentang doa. Doa yang dijawab oleh Tuhan itu doa yang masuk kamar tutup pintu. Kenapa? Karena Bapamu ada di tempat yang tersembunyi. Ketika engkau berdoa dari tempat yang tersembunyi, maka Bapa akan membalaskan sesuatu dari tempat yang tersembunyi. Jadi kalau saudara mau berdoa sekarang, cari tempat yang tidak ada orang. Ya, kenapa saudara kita dulu, saya juga dulu sholat tahajud itu jam 2 malam. Di saat semua orang lagi tidur, ya kita berdoa, katanya sih Tuhan lagi gak sibuk. Enggak saudara, Tuhan gak pernah sibuk. Dan dia tidak pernah tidak mendengar, dia maha mendengar. Tetapi orang berdoa jam 2 malam, yang lain tidur kita berdoa. Bukankah itu menggerakkan hati Tuhan? Enggak ada orang yang tahu engkau berdoa, engkau menangis. Ibu-ibu coba praktekkan ini. Kalau suamimu belum bertobat, bangun tengah malam, berdoa, masuk di kamar, gak usah kasih tahu orang-orang. Nangis saja di kaki Tuhan. Saya percaya kalau kita mau bayar harga, maka Dia Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kita. Amin saudara. Kalau perlu tambah dengan puasa, lakukan puasa, bayar harga, ketok hati Tuhan. Masuk dalam kamar, tutup pintu. Nggak usah cari pendeta, telepon pendeta sana, pendeta sini, sakit perut, sakit kepala. Suami nggak pulang, telepon pendeta. Emang pendeta bisa buat apa? Pendeta nggak bisa bikin apa-apa. Ya saya tuh kalau orang, Bu suami saya gini-gini, ibu dengerin saja khotbah saya yang ini, saya kirim khotbah. Kita cuma bisa kasih firman. Selanjutnya urusan saudara sendiri dengan Tuhan di dalam doa. Lalu ayat yang berikutnya berkata apa saudara? Ya, lagi pula baca sama-sama. Dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya itu akan dikabulkan. Kalau sampai Alkitab menulis ini, berarti memang banyak orang kalau yang berdoa itu suka bertele-tele. Dia pikir kalau kata-katanya bagus, bahasanya bagus, maka itu akan cepat didengar Tuhan. Doa itu lahir dari hati. Apalagi saya suka lihat di gereja-gereja itu ada orang doa syafaat di gereja dicatat 3 lembar. Doa yang lahir bukan dari hati tapi dari catatan. Apalagi yang doa yang tulis bukan dia tapi sekretaris gereja. Dia lagi berdoa diterbangkan kipas angin catatannya. Lalu dia bilang, Tuhan Engkau tahu apa yang kami minta sebelum kami berkata-kata. Di dalam nama Yesus, amin. Soalnya kertasnya sudah terbang. Doa yang lahir dari iman, dari hati yang sungguh-sungguh itu yang didengar Tuhan. Saya tuh pernah saudara di daerah lagi penginjilan, ada orang doa makan. Disuruh doa, Pak silakan berdoa. Doa makan itu kan cuma Tuhan kuduskan makanan ini menjadi berkat bagi tubuh kami dalam nama Yesus, amin kan? Doa saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau yang menciptakan segala jagat raya ini. Semua planet, Neptunus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Dalam hati saya ini pelajaran geografi atau lagi doa ya. Dia sebut semua nama-nama planet.
yang berotasi 24 jam sehari, 365 hari. Saya tuh udah lapar saudara, nungguin orang alay berdoa. Dan benar saja begitu amin, ikannya sudah dibawa lari kucing. Lalu dia doa bertele-tele, bukan Tuhan yang dengar, kucing yang dengar. Karena itu kalau doa itu tidak usah bertele-tele. Doa yang lahir dari hati. Makanya kadang ibu-ibu, Bu Debbie saya tuh bingung mau doa buat suami saya gimana. Bu, gak usah ngomong macam-macam. Ibu nangis saja di kaki Tuhan, dia mengerti bahasa air matamu. Amin. Tuhan itu tahu. Jadi ibu tidak usah bertele-tele ngomong Tuhan begini, begitu, begini. Dia tahu kok. Ibu nangis aja dia tahu, masuk kamar tutup pintu nangis. Kenapa kita gak perlu bertele-tele? Ayat berikutnya berkata begini saudara. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlu sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan itu maha tahu. Kita gak usah ngurusi Tuhan. Kasih tahu Tuhan, aku mau Tuhan. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Tidak usah saudara. Berserah kepada kehendak Tuhan. Dia Tuhan yang tahu. Sebelum kita minta dia sudah tahu. Sebelum engkau berdoa pun Tuhan tahu engkau butuh sesuatu. Namun kenapa kita harus berdoa? Doa adalah salah satu wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ketika engkau bersimpuh, engkau berlutut, engkau menangis. Bukankah itu menggetarkan hati Tuhan? Makanya saya selalu bilang, jangan titip doa sama pendeta. Karena yang menggetarkan hati Tuhan ketika engkau duduk tersimpuh di kaki Tuhan. Engkau menangis, saya yakin. Ketika engkau mengetok pintu sorga, Yesus berkata, siapa yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Masalahnya kebanyakan orang Kristen cuma titip doa. Mau pendeta sehebat apapun, gak bisa akan membuat Tuhan menjawab doamu. Lalu ada yang bilang, tapi ada Bu, orang doakan ya orang, terus dia langsung sembuh loh. Itu karena iman orang sakit itu. Bukan karena pendetanya. Makanya ketika orang pendarahan 12 tahun menjamah Yesus, Yesus bilang apa? Yesus gak mau ini, aku loh yang menyembuhkan engkau. Yesus bilang apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Iman orang itu. Ya. Iman yang menggetarkan sorga ketika engkau nangis berlutut di kaki Tuhan. Tidak usah bertele-tele. Sebab Tuhan mendengar doa orang yang sungguh-sungguh berserah kepadanya saudara. Lalu ayat berikutnya dikatakan di sana apa saudara? Ayat yang ke-9 ya kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan doa terbaik adalah doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu terdapat banyak unsur yang bisa membuat doa itu dijawab. Yang pertama ketika kita berdoa, dalam doa Bapa kami dikatakan Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita ketika datang menghadap Tuhan, kita harus mengakui bahwa dia Allah yang kudus. Dan ketika kita mengakui dia Tuhan yang kudus, tentu kita harus menghadap kepada dia dengan kekudusan. Ingat bangsa Israel dulu ketika mereka menghadap Tuhan itu harus menyembelih kurban. Ya, kambing domba untuk darahnya tercurah sebagai penghapus dosa. Barulah mereka itu layak ya berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita sudah menerima kurban yang terbaik anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus. Hari ini lagi saudara-saudara kita merayakan hari raya kurban. Ada yang dapat daging? Kalau nggak dapat nggak usah antri di masjid. Ya, kalau dapat ada yang tanya, Bu, kalau dapat daging boleh nggak kita makan daging hasil kurban? Makan aja bikin rica-rica enak. Ya, tapi kan nggak usah, makan saja saudara ya, nggak apa-apa. Lah saudara, Yesus sudah mati bagi kita, darahnya tercurah, makanya kita nggak perlu lagi, tetapi kita harus minta Tuhan sebelum berdoa, kuduskan hidupku. Kalau ada dosa dalam pikiran, perkataan, hati, kuduskan sebab engkau Allah yang maha kudus. Lalu yang berikutnya ayat yang ke-10 di sana dikatakan, datanglah apa? Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Unsur doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang meminta kehendak Tuhan yang jadi.
Bukan kehendak kita. Ada anak-anak muda, saya berdoa Bu buat jodoh saya sudah katakan sama Tuhan, Tuhan pokoknya laki-laki itu harus jadi jodohku, aku rebut dia dalam nama Yesus. Ada loh orang-orang begitu, ya. Percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Engkau boleh berdoa, Tuhan aku rindu laki-laki ini jadi jodohku, tetapi jangan kehendakku, biar kehendakmu. Kalau kami jodoh persatukan, kalau tidak putuskan dalam nama Yesus. Yang muda-muda bilang, amin. Tidak ada yang mau amin. Ya, daripada engkau menyesal kemudian, lebih baik sekarang. Ada orang telepon saya, Bu, saya mau bunuh diri Bu. Kenapa? Saya diputus sama tunangan saya. Saya bilang, kenapa kamu mau bunuh diri? Rayakan 7 hari 7 malam pesta. Dia pergi sama perempuan lain. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kamu belum menikah, Tuhan sudah tunjukkan karakternya. Dia udah pergi sama perempuan lain, puji Tuhan, haleluya. Itu namanya kehendak Tuhan. Ya, jangan bunuh diri ditinggal laki-laki. Ada juga ibu-ibu yang mau bunuh diri karena suaminya selingkuh. Ibu-ibu jangan cintai suamimu 1000%. Cintai Tuhan 1000%. Supaya kalau suamimu pergi, engkau tidak bunuh diri. Karena suami itu hanya titipan Tuhan. Kalau nggak diambil Tuhan, ya diambil perempuan. Tapi daripada diambil perempuan, mending diambil Tuhan. Amin bapak-bapak. Saya mau dengar bapak-bapak amin yang kenceng. Takut juga mau diambil Tuhan. Makanya jangan diambil perempuan, biar nggak diambil Tuhan juga. Ya, jadi saudara, cintai Tuhan di atas segala-galanya. Supaya kalau suamimu macam-macam, jangan engkau bunuh diri. Ya, jangan. Ada Tuhan dalam hidup kita, berdoa. Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Ya, ada lagi datang sama saya, Bu, saya baru sebulan menikah. Suami saya pergi sama perempuan lain, Bu. Saya bilang, kenapa kamu gak konseling sama saya waktu belum nikah? Kamu sering dengar khotbah saya? Iya Bu, itulah salah saya. Padahal Roh Kudus sudah dorong saya untuk konseling sama ibu sebelum menikah. Terus kenapa kamu gak konseling sama saya? Saya tahu kalau saya konseling pasti ibu suruh putus. Ada orang begitu ya. Dia tuh tahu sebenarnya kebenaran kan. Dia takut kalau saya udah bilang putus dalam nama Yesus. Makanya saudara, di dalam doa itu kita perlu berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidupku seperti di sorga. Jangan maksakan kehendakmu. Engkau berdoa di dalam segala hal, bisnis, pekerjaan, apapun, mau beli rumah, mau apa, libatkan Tuhan. Tetapi jangan maksa dengan kehendakmu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan itu turun tangan. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah pada kami pada hari ini makanan yang... Kenapa banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan? Karena mereka doanya begini, berikanlah pada kami pada tahun ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Orang Kristen itu suka menyalahi firman. Padahal Yesus mengajarkan doanya, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Saya mau tanya, hari ini ada yang belum makan gak? Ada di antara saudara yang belum makan? Yang sudah makan 3 kali angkat tangan. Ada yang 4 malah tuh, ada angkat tangan 3 kali loh. Sudah 3 kali ya, luar biasa ya. Saya ini baru 1 kali loh. Ya, berarti di antara kita hari ini gak ada yang kelaparan kan? Tidak ada yang berkekurangan kan? Bukankah itu membuat kita bisa mengucap syukur? Tuhan ajarkan, beri pada kami hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya. Kenapa orang jadi stres dan khawatir? Karena dia pikir 10 tahun ke depan. Engkau bodoh kalau engkau terlalu khawatir. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi manusia itu bantah sukanya. Bahkan uang masih ada miliaran di rekening sudah ketakutan. Ketakutan, akhirnya gak bisa menikmati hidup. Gara-gara khawatir, takut, ketakutan, kena macam-macam penyakit, mati. Duitnya ditinggal buat orang lain. Kayak yang saya ceritakan, kerja terus saking khawatir hidup. Suaminya bilang,
Ma, ayo kita liburan. Nggak, kumpul uang, cari duit. Uang kita itu sudah 20 M loh. Nggak, masih kurang itu. Kerja, istrinya lagi kerja mati. Kecapean, serangan jantung. Waktu istrinya mati, suaminya menikah sama pembantunya. Karena memang suaminya ini kuper, nggak pernah keluar, kerja terus. Yang dia lihat ya cuma pembantunya. Akhirnya nikah sama Inem. Begitu nikah bulan madu ke Bali. Inem bilang, dulu Inem pikir Inem kerja buat nyonya. Ternyata nyonya yang kerja buat Inem. Saudara mengerti maksud saya? Jangan terlalu khawatir dengan hidup ini. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Doa itu secukupnya. Tuhan, berikan pada kami makanan kami untuk hari ini yang kalau kita hidupi ini, wow, luar biasa, kita malah bisa berbagi. Sehingga hidup tidak kita nikmati bagi diri kita, tapi kita juga bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Orang Kristen itu luar biasa loh, tiap hari bukan bingung mau makan apa kita yang tidak ada makanan. Orang Kristen tuh tiap hari bingung mau milih makanan apa ya. Makanan apa ini? Mau makan di situ, apa di situ. Berantem gara-gara bingung mau pilih makanannya apa. Itu bisa ribut suami istri sama anak. Anaknya mau ke Sushi Tei, bapaknya mau ke sini, yang satu mau ke sini. Bersyukur saudara. Jangan sampai engkau tidak bersyukur. Selama masih ada makanan untuk hari ini, masih ada pakaian, itu hidupmu sudah alkitabiah. Katakan. Lihat orang di sekeliling yang membutuhkan. Lalu dikatakan yang berikutnya di sana, ayat yang ke-13 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa yang dijawab Tuhan ada unsur pengampunan di sana. Minta ampun kepada Tuhan dosa kita, dan kita juga harus melepaskan pengampunan bagi orang lain. Kalau engkau dalam doamu tidak berkata engkau mengampuni orang lain, maka doamu juga tidak akan dijawab Tuhan. Ada yang tanya, Bu, kenapa kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita? Enak banget orang itu. Kamu mengampuni bukan untuk kepentingan orang itu loh, untuk kebaikan dirimu. Kenapa? Orang kalau hidup dalam kepahitan mukanya tua. Bilang amin. Hidup ini sudah berat, sudah pahit. Jangan engkau tambah-tambahin lagi dengan kepahitan. Minum kopi pahit, makan daun pepaya, tambah pahit hidupmu. Lepaskan pengampunan. Ya, berbeda. Kenapa kita harus mengampuni orang? Untuk kebaikan kita. Saya dulu pernah cerita di sini kan, saya pelayanan datang ke rumah ibu-ibu. Bu, di sini benar rumahnya ibu ini? Betul. Ada apa? Perlu apa? Saya bilang, saya hamba Tuhan mau doakan. Itu kakak saya, masuk. Saya lihat orang gini nih bukan cuma pahit ini. Jamu ini di dalam dirinya ini. Campur aduk semua. Saya duduk saudara, dia tanya, situ apa? Pendeta? Iya, sini pendeta. Kalau gitu, situ punya kuasa. Maksudnya apa ya Bu? Situ bisa baca saya enggak? Dalam hati saya kalau ada tulisannya saya baca. Orang gak ada tulisan suruh saya baca loh. Maksudnya ibu apa ya? Ya kalau situ kan hamba Tuhan, berarti situ punya kuasa bisa baca saya. Gampang saja baca orang kayak begini. Alkitab bilang hati mencerminkan wajah. Wajah mencerminkan hati. Orang model muka begini nih mesti dalamnya pahit semua. Gak mungkin manis, sudah terlihat. Lalu saya cuma bilang gini, Bu kayaknya ibu banyak kepahitan ya. Sambil saya jaga jarak, berdoa dan berjaga. Ini orang sakit jiwa begini saudara, jangan deket-deket. Itu vas bunga bisa melayang di kepala. Saya sambil jauh-jauh saya bilang, ibu kayaknya banyak kepahitan ya Bu, sering disakiti ya. Tiba-tiba dia nangis saudara. Iya betul Bu. Wah bener kan apa saya bilang dalam hati nih. Betul Bu, saya banyak kepahitan. Yang nyakitin saya bukan orang jauh tapi orang dekat. Memang yang bisa membuat sakit hati itu semua orang dekat. Saudara, saya belum pernah layani orang, ibu kepahitan sama siapa? Sama supir truk Bu, belum pernah ada. Belum pernah saya kepahitan sama sopir angkot Bu. Enggak ada saudara. Kenapa? Karena sopir angkot tidak di hati. Orang itu kepahitan sama orang yang deket. Suami sama istri, anak sama orang tua sama anak bisa pahit. Karena sudah di hati. Lalu saya bilang,
Ibu lepaskan pengampunan ya. Saya deketi dia, saya rangkul, saya doain. Nangis menjerit-jerit saudara. Tuhan balut dengan kasih-Mu, lepaskan pengampunan Bu, lepaskan Bu, lepaskan. Nangis menjerit. Setelah selesai itu dia langsung tersenyum. Langsung, terima kasih ya Ibu. Nama Ibu siapa? Saya mau jawab, sini. Kenapa saya yang jadi kepahitan? Saya jawab, nama saya Debbie Basir Bu. Terima kasih loh Bu. Mukanya berbeda saudara. Lalu dia tanya, Ibu mau minum apa? Baru saya jawab, minum kopi boleh ya? Oh boleh. Saya jawab minum kopi. Kalau dia tanya begini, minum apa? Jangan sekali-sekali Anda jawab. Anda bilang kopi, datang kopi pakai sianida. Maka matilah kau. Kenapa ada kopi dibuat pakai sianida? Karena orang yang bikin hatinya pahit. Makanya bapak-bapak jangan sakiti hati istrimu. Ya, ini adegan berbahaya loh, jangan ditiru. Ada ibu-ibu pernah mau bikin jus buat suaminya dikasih racun tikus. Saya bilang jangan loh Bu, itu berbahaya. Iya Bu, udah enggak. Mending ibu doakan suami ibu. Oh iya, sekarang tiap hari saya doakan Tuhan cabut nyawanya. Astagfirullah. Itu juga doa yang salah Bu, tidak didengar Tuhan. Jadi doa yang benar ada unsur melepaskan pengampunan dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir saudara. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan itu doa yang meminta untuk dilepaskan dari pencobaan. Tapi orang Kristen sekarang, dia doa sama Tuhan lepaskan dari pencobaan, tapi dia bawa dirinya di dalam pencobaan. Itu yang banyak terjadi. Bapak-bapak gak ada kerjaan, cari-cari kenalan di dunia maya. Itu kan namanya engkau membawa diri dalam pencobaan. Ya, jangan bawa diri dalam pencobaan. Kita hidup lurus sudah banyak pencobaan, apalagi kalau hidupnya bengkok. Ayat yang berikutnya saudara, ayat 14 berkata, karena kenapa tadi kita harus mengampuni? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, dan ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita tahu sekarang kenapa kita harus mengampuni? Supaya dosamu gak numpuk. Karena kalau kita gak ngampuni orang, dosa kita pun tidak diampuni. Saya ingin mengundang satu orang ibu saudara yang mengalami lawatan Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan. Dia ketika pandemi kemarin mengalami ketakutan, depresi, sampai akhirnya jiwanya terganggu, sampai akhirnya divonis sakit autoimun, lalu kena cancer, dan tetapi Tuhan menjawab doanya. Mari Ibu Elizabeth saya undang maju ke depan. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ini salah satu jemaat mesbah doa. Ketika pandemi ketakutan sampai kayak orang gila, gemeteran, pingsan-pingsan. Takut mati saudara ya, dan akhirnya Tuhan izinkan ya dia mulai mendengarkan mesbah doa dan dilepaskan Tuhan. Ada mic satu enggak ya? Biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya, itu ada Bu. Jadi luar biasa karya Tuhan ya, bagaimana bisa menyembuhkan ya. Ibu bisa bersaksi, silakan Ibu, bagaimana awalnya? Awalnya dari COVID. Saya sangat takut sekali kena COVID. Dan ketika tukang-tukang saya pada kerja juga saya nggak mau berani ketemu. Saya ketakutan yang nggak jelas pokoknya. Selalu melihat badan saya dengan tanda-tanda, ada tanda apakah dan sebagainya. Telepon-telepon teman-teman untuk melihat mata saya dan sebagainya. Jadi saya mengalami ketakutan-ketakutan yang nggak jelas sampai akhirnya ketakutan dengan COVID juga gitu loh. Jadi puncak dari semuanya akhirnya ada bercak-bercak di badan saya, ada biru-biru di badan saya. Terus saya nggak nafsu makan karena saya ketakutan, saya nggak nafsu makan. Saya mengalami depresi yang sangat berat. Dan pandangan mata saya kosong ketika saya terima klien-klien saya yang buat baju.
saya sampai dikatakan oleh klien saya nyabu katanya. Ibu nyabu ya? Saya bilang enggak, saya nggak nyabu, saya tidak nyabu. Saya bilang, terus kenapa matanya tambah pandangan kosong? Karena saya ketakutan terus kan. Jadi pada saat itu karena saya mengalami lemas, akhirnya saya dibawa ke UGD dan saya dicek ternyata trombosit saya tinggal 9.000. Setelah nggak lama lagi dicek lagi tinggal 5.000. Dan kalau 5.000 itu biasanya udah pendarahan di mana-mana. Tetapi puji Tuhan saya tidak mengalami pendarahan dan akhirnya saya dirawat. Ketika dirawat Bu, tetap mesbah doa ibu pagi-pagi saya buka, anak saya bukain saya mendengar, saya menyanyi, saya berdoa, saya tetap memohon kepada Tuhan. Pada saat itu saya tetap menangis, setiap hari menangis karena saya nggak terima divonis autoimun. Sudah mengalami ketakutan, makin ketakutan karena divonis autoimun. Saya menganggap autoimun itu penyakit yang mematikan. Udah COVID mematikan, autoimun juga mematikan. Jadi bayangan saya ketakutan lagi. Akhirnya saya harus berurusan dengan psikiater. Psikiater harus minum obat stres, harus minum obat tidur. Dan saya tetap ketakutan. Setelah udah tetap ketakutan, pulang ke rumah pun saya nggak bisa tenang. Menangis, minum obat stres, nggak bisa tidur. Akhirnya saya pingsan. Masuk lagi rumah sakit, harus berurusan lagi dengan medis karena memang nggak terima. Jadi ketakutan yang menimbulkan ketakutan. Singkat dari cerita, akhirnya saya pulang. Berapa bulan kemudian saya sudah bangkit dari ada teman-teman, dari mesbah ibu yang selalu saya dengar. Akhirnya saya dikatakan, ibu selalu mengatakan kalau belum waktunya mati nggak akan mati gitu. Saya pikir benar juga ya, kalau memang belum waktunya mati nggak akan mati, ngapain takut. Ada teman-teman saya di sini juga ada 2 orang teman-teman baik saya yang selalu menguatkan, madam lu percuma udah berdoa juga katanya, lu udah dengar mesbah, udah dengar firman, udah berdoa, lu masih takut, buat apa takut, nggak ada gunanya lu berdoa, Tuhan juga malah nggak jawab doa lu katanya gitu. Nah singkat cerita akhirnya saya sadar dari situ. Saya bilang, Tuhan saya udah kasih Tuhan semuanya, kenapa saya ambil lagi, kenapa saya ketakutan gitu kan. Nah akhirnya saya menyerahkan semua kepada Tuhan dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan tubuh saya adalah bait suci Allah. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Saya gak mau tergantungan dengan obat stres ini Tuhan. Saya gak stres, saya mau dekat sama Tuhan. Saya gak mau, saya mau mengandalkan Tuhan saja. Dan pada saat saya mengatakan itu, saya buang ke tong sampah tuh obat stres. Saya bilang gak mau, saya gak mau minum ini lagi. Saya bilang saya mau dekat sama Tuhan aja. Akhirnya dari situ saya tidak minum lagi tuh obat stres. Terus saya mulai terbuka pikiran saya. Dan obat tidur pun saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau minum obat tidur ini. Saya bilang saya percaya tubuh saya adalah bait suci Allah. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Saya mau tidur dengan nyenyak seperti orang-orang. Dan ternyata Tuhan jawab doa saya buang semua itu obat tidur. Dan saat ini pun saya sudah tidak mengkonsumsi obat tidur. Saya sudah menyerahkan semua hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat itu Bu, beberapa bulan kemudian saya sudah semangat, sudah bekerja, sudah tidak mengalami apa. Saya pikir saya sudah, ya Tuhan saya sudah didengar semuanya. Tuhan sudah memberikan saya kelegaan semuanya. Ternyata tidak begitu. Dan beberapa bulan kemudian saya mengalami batuk 1 bulan saya mengalami batuk. Dan batuk saya harus lagi kembali dirawat lagi di rumah sakit. Ternyata katanya ada penebalan di saya punya paru-paru, ada penebalan 4 cm, ada titik putih-putih dan sebagainya. Saya dinyatakan katanya bukan bronkitis, itu akut, ya pokoknya gitulah. Iya pokoknya gitulah. Deg-degan Bu di sini. Gak apa-apa, gak usah deg-degan. Ini saudara kita semuanya. Ibu jangan takut lagi, bukan sudah dibebaskan dari ketakutan. Amin sudah Bu. Terus saya harus menjalani
CT scan dan MRI. Sebenarnya saya udah malas, saya mau pulang. Saya bilang sama anak saya, gue capek, gue nggak mau gitu, gue nggak mau cek-cek lagi, gue pulang ibu aja. Sudah mati separuh ya? Enggak, waktu batuk, sudah batuk, terus sempat pulang Bu ke rumah, sempat pulang dirawat 2 minggu. Saya sempat pulang ke rumah karena saya bilang nggak mau. Tadinya sempat mau di bronkoskopi, tapi saya nggak mau. Saya bilang enggak, saya pulang aja. Dan jadi belum sembuh total, saya sudah pulang. 2 minggu di rumah Bu, saya mengalami tiba-tiba bangun pagi saya mengalami lumpuh separuh badan saya. Dari tangan sebelah kiri sampai ke bawah itu tidak bisa jalan, tidak bisa pegang handphone, tidak bisa pegang apa-apa. Dan pada saat itu saya dilarikan lagi ke UGD. Dilarikan ke UGD akhirnya berurusan dengan dokter saraf Bu. Harus dengan dokter saraf. Saya punya kepala di CT scan lagi, di MRI, ya di MRI lagi, dan hasilnya anak-anak saya yang diberitahu katanya ada massa di kepala saya, ada 8 apa 9 massa di kepala saya, dan saya tidak dikasih tahu. Saya dirawat ada 2 minggu, hanya diberikan suntikan. Ketika saya diberikan suntikan itu, saya masih bisa duduk. Tapi kalau tidak diberikan suntikan itu, badan saya lemah, saya tambah tidak bisa jalan, tidak bisa ke toilet gitu. Jadi pada saat 2 minggu itu, dari keluarga saya semua memberikan solusi untuk dipindahkan ke tempat rumah sakit yang lain. Tetapi dokter bilang harus dilihat lagi dari PET scan. PET scan itu untuk menentukan apakah kepala saya ini ada isinya ini, apakah dari bawah datangnya. Dan saya di PET scan. Di PET scan hasilnya menyatakan kalau saya kanker stadium 4 di kepala saya. Dan dari hasil PET scan itu, terus katanya di paru-paru saya pun ada sesuatu katanya. Dan ketika saya dibawa, anak-anak saya diberitahu, anak-anak saya konsultasi lagi dengan dokter paru yang ada di rumah sakit itu, katanya mama kamu sih minta pulang katanya, makanya nggak diobatin benar, makanya terjadilah seperti ini. Dan katanya ini kanker. Terus dokter imun saya juga mengatakan usia saya tinggal 3 bulan. Mama kamu kurang beruntung katanya Ina, mama umurnya tinggal 3 bulan, ini udah stadium 4 jalannya katanya. Dan saya tidak dikasih tahu pada saat itu. Anak saya akhirnya pergi satu rumah sakit yang ditunjuk oleh kakak saya, dan diberi lihat hasil medik semuanya, dan hasil medik itu Prof mengatakan iya ini 80% kanker stadium 4 katanya. Berdoa aja kalau memang semoga ini berubah, Tuhan kasih perubahan, bisa jadi kuman katanya, bisa jadi ini kuman, tapi kuman 20%, 80%-nya itu kanker katanya. Jadi pada saat saya dipindahkan hari Jumat itu, saya dibiopsi dulu supaya dilihat apakah itu benar kanker atau tidak ketentuannya. Dan pada saat saya dibawa ke rumah sakit Bu, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikan saya kesembuhan supaya saya bisa memberitakan keajaiban-Mu Tuhan, sebab Engkau dahsyat. Aku percaya Tuhan masih ada mujizat buat aku. Dan saudara-saudaraku berpuasa semua, saudara-saudaraku semuanya berpuasa, berdoa semuanya. Anak-anakku semua udah menangis. Ketentuannya hari itu aku dibiopsi paginya jam 5. Dan ketika aku dibiopsi, dibuka di kepala aku, disedot, dikeluarkan, ternyata itu nanah semua isinya. Puji kepada Tuhan. Dan Prof mengatakan, ditelepon kakak saya, katanya, ini ternyata nanah, bukan kanker, bukan tumor. Puji Tuhan, haleluya. Saya masih diberikan umur sama Tuhan. Terus saya punya paru-paru juga di bronkoskopi. Di bronkoskopi itu isinya bukan kanker dan nanah, ternyata itu isinya hanya reak semua di dalam paru-paru saya. Puji kepada Tuhan, itu semua karena mujizat Tuhan. Bukan karena satu kebetulan, tetapi saya tahu itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib buat hidup saya. Dan puji kepada Tuhan, saat udah ketahuan itu kuman, saya harus mengalami infus
selama 42 hari. 42 hari untuk mematikan kuman-kuman di kepala saya. Saya dirawat selama 45 hari. 42 hari itu untuk memasukkan antibiotik di kepala saya. Puji kepada Tuhan, saya punya paru-paru bersih sekarang. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tadinya dokter mengatakan ada air di paru-paru saya 1 cc. Dan ketika saya di USG, air itu hilang semuanya. Puji Tuhan. Tuhan baik, perbuatan Tuhan dahsyat luar biasa. Dan pada saat saya selalu berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya gak mau minum obat autoimun. Obat autoimun membuat imun saya diredam, makanya saya gampang terkena infeksi dan kuman. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan saya kesembuhan yang sempurna buat saya. Dan Tuhan jawab lagi doa saya. Pada saat kemarin saya dua minggu yang lalu pergi kontrol ke dokter, saya lagi dicek lagi untuk autoimun saya dinyatakan remisi sama dokter. Puji Tuhan, Tuhan baik, semuanya Tuhan atur indah pada waktunya. Tidak sia-sia orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak sia-sia doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Tuhan memperdengar dan memperhitungkan semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi saudara, kita mendengar malam ini kesaksian. Ya, saya melihat saudara, karena orang kalau takut terus, Alkitab tuh bilang apa? Apa yang engkau takutkan itu yang akan menimpa. Karena kalau kita takut berarti kita imani. Ibu Elizabeth tuh cerita, dia dulu waktu awal pandemi, karena dia dengar banyak teman-temannya yang kena autoimun, ya. Lalu dia itu tiap hari liatin badannya, kalau ada bintik merah 1 langsung gini, aduh aku autoimun nih. Nanti lihat matanya, kalau putih autoimun nih. Padahal putih itu biasanya kurang duit ya. Jadi saudara itu telepon semua orang, semua pendeta ditelepon minta didoakan. Sampai akhirnya ya dia dikirimin sama Ibu Nanita ya, kirimin karena ibunya juga kayaknya sudah bosen dia tiap hari ditelepon. Jadi ibunya ngomong gini, nih Bu nonton aja nih mesbah doa ya, ibu gak usah konseling terus sama saya, bosen tiap hari telepon. Ada bintik merah muncul, ada ini muncul. Jadi saudara, apa yang engkau takutkan itu yang akan menimpamu. Jangan terlalu pikiran negatif itu akhirnya benar. Dari itu benar-benar kena autoimun, makin stres. Ya saya yakin sampai kepala dipenuhi nanah itu karena banyak pikiran negatif. Orang itu kalau banyak pikiran negatif, ketakutan, kekhawatiran, apalagi kepahitan, itu saudara menimpa semua kesakitan. Makanya malam ini kita mendengarkan satu kesaksian bagaimana Ibu Elizabeth disembuhkan Tuhan dan luar biasa. Yang tadinya sudah 3 dokter dan profesor berkata kanker stadium 4. Umurnya tinggal 3 bulan. Tapi Tuhan bisa merubah itu. Kenapa? Karena Tuhan masih punya rencana atas hidup ibu. Ibu harus menjadi pendoa bagi keluarga, begitu juga bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan waktu-Mu itu waktu yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah semua doa-doa kami menjadi doa yang sungguh berkuasa. Sebab kami mau menjadi orang-orang yang mengikuti firman Tuhan. Berkati Bu Elizabeth dalam keluarga, rumah tangga, apapun yang dia lakukan, semuanya mendatangkan perkenanan Tuhan. Kami juga, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan. Silakan duduk.